Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ubaidatus Solihah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. Di video yang ketiga kali ini, kita tetap pada mata kuliah penelitian pengembangan, di mana minggu lalu kita sudah membahas model penelitian pengembangan secara prosedural melalui Dick and Carey. Nah, kali ini kita akan membahas model penelitian pengembangan secara prosedural tetapi berbeda yang kali ini dengan model penelitian pengembangan Borg Angel. Nah, langsung saja kita bahas untuk yang Borg Angel. Menurut Borg Angel, educational research and development is a process used to develop and validate educational product. Yang dimaksud di sini adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk penelitian dalam pendidikan. Jadi hasil dari penelitian tersebut tidak hanya penelitian pengembangan saja, akan tetapi menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan-permasalahan yang praktis. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dan bidang kajian research and development. Ciri utama dalam penelitian menurut Borg Angel di sini ada 4. Yang pertama adalah melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan peneliti terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Jadi di sini seorang peneliti melakukan kajian ulang mengenai suatu permasalahan dengan temuan yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Jadi ketika kita sudah melakukan suatu uji, kita akan melakukan angan-angan dalam suatu pengembangan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melakukan uji lapangan dalam setting atau situasi nyata di mana produk akan digunakan. Setelah kita menemukan, kemudian kita melakukan pengembangan, kita harus melakukan uji coba dalam situasi di mana buku tersebut akan digunakan, entah itu di dalam anak SD atau anak SMP, atau bisa juga anak SMA. Kemudian yang keempat adalah melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Setelah tadi ada tahap uji lapangan, pasti kita menemukan kekurangan-kekurangan apa yang harus kita lengkapi dalam suatu penelitian pengembangan tersebut. Nah, untuk melengkapi tersebut, maka kita akan melakukan tahap terakhir, yaitu revisi supaya kelemahan tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Masuk pada pembahasan inti, di sini kita akan mengulas model penelitian menurut Borg Angel. Minggu lalu kita juga sudah membahas penelitian menurut Dick and Carey secara prosedural, dan dalam model Dick and Carey juga ada 10 tahapan. Kemudian di model penelitian Borg Angel di sini juga ada 10 tahapan. Yang pertama adalah research and information collecting, yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah develop preliminary form of product, yang keempat adalah preliminary field testing, yang kelima adalah operational field testing, yang keenam adalah operational product revision, yang ketujuh adalah main field testing, yang kedelapan adalah main product revision, kemudian yang kesembilan ada final product revision, dan yang terakhir adalah dissemination and implementation. Jadi sama ya, ada 10 tahapan. Cuma dari penelitian menurut Dick and Carey dan Borg Angel di sini ada beberapa yang membedakan. Langsung saja kita ulas. Langsung saja masuk pada tahapan yang pertama, yaitu research and information collecting. Adalah penelitian dan pengembangan data. Di sini kita melakukan analisis kebutuhan dengan urgensi pengembangan produk dengan kriteria yang terkait. Kita melakukan suatu penelitian atau kita mencari sebuah analisis masalah yang digunakan untuk penelitian pengembangan sesuai dengan kriteria yang terkait menurut kita. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia kompeten dan waktu yang cukup. Jadi kita memiliki waktu yang cukup untuk kita melakukan suatu penelitian pengembangan. Kemudian yang kedua adalah planning, perencanaan. Jadi ini juga tahapan yang penting. Jika kita ingin melakukan suatu kegiatan tapi kita tidak mempunyai planning atau kita tidak merencanakan, maka kita akan kesulitan dalam melangsungkan kegiatan yang kita inginkan tersebut. Nah, di sini planning ada menyusun rencana penelitian, juga membuat rumusan dan tujuan desain suatu penelitian pengembangan. Pada tahapan yang ketiga ada develop preliminary form of product, yaitu pengembangan draft produk awal. Di sini kita menentukan hipotetik dalam produk yang akan kita kembangkan, kemudian penentuan sarana prasarana yang akan kita gunakan, juga instrumen evaluasi, yaitu alat yang akan kita gunakan dalam penelitian pengembangan. Misalnya kita melakukan penelitian suatu buku, maka kita
akan menggunakan alat seperti apa, kita akan menggunakan sarana prasarana seperti apa yang kita butuhkan. Kemudian yang keempat adalah preliminary field testing, yaitu uji coba lapangan awal. Nah, di sini uji lapangan yang bersifat terbatas dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh hasil yang banyak. Kita melakukan uji coba lapangan di tempat yang akan kita langsungkan pengembangan penelitian sehingga kita mendapatkan hasil yang akan kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan pada suatu tempat tersebut. Langsung saja pada tahapan yang kelima, yaitu main product revision atau revisi hasil uji coba. Setelah kita melakukan tahapan yang keempat, yaitu uji coba lapangan awal, kita melakukan suatu perbaikan atau desain berdasarkan uji lapangan yang terbatas. Kemudian kita melakukan penyempurnaan dengan melakukan pendekatan kualitatif. Nah, untuk tahapan yang keenam, yaitu main field testing. Ini uji lapangan produk utama. Setelah tadi yang keempat uji lapangan produk awal, kita pada tahapan yang keenam adalah melakukan uji lapangan produk utama, yaitu uji produk meliputi efektivitas desain menggunakan teknik eksperimen. Kita langsung melakukan suatu eksperimen, percobaan, di mana buku tersebut sudah kita kembangkan, apakah sudah memenuhi keefektivitasan untuk digunakan atau tidak. Pada tahapan yang ketujuh adalah operational product revision, yaitu revisi produk. Di sini kita melakukan penyempurnaan produk dari uji lapangan berdasarkan masukan dari hasil uji lapangan utama. Ini beda dari yang revisi tahapan nomor 5 tadi, karena ini diambil dari hasil uji lapangan utama. Kemudian kita melakukan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan. Untuk tahapan yang nomor 5 tadi, kita adalah melakukan revisi pertama, kemudian tahapan pada nomor 7 kita melakukan revisi kedua. Dan selanjutnya tahapan ke-8 adalah operational field testing, yaitu uji coba dalam lapangan skala luas. Kita melakukan uji coba lapangan berskala besar meliputi keefektivitasan dan adaptabilitas suatu produk. Kemudian pengujian dilakukan melalui angket wawancara dan observasi. Kita melakukan suatu uji coba lapangan pada produk yang akan kita lakukan penelitian pengembangan dalam sekolah tertentu. Ini kita melakukan angket wawancara dan observasi. Kita contohnya jika kita melakukan penelitian suatu produk buku, maka kita akan melakukan wawancara kepada seorang siswa dan seorang guru yang memiliki bidang dalam pengembangan pendidikan yang akan kita lakukan penelitian pengembangan tadi. Kemudian pada tahapan yang ke-9 adalah final product revision. Di sini kita melakukan penyempurnaan produk pengembangan supaya lebih akurat. Kemudian mendapatkan produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kita setelah melakukan revisi tadi, maka kita akan melakukan penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang sudah kita temukan. Nah, supaya tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga suatu produk tersebut tidak malah merepotkan dalam bidang pendidikan, tapi membantu kelancaran pendidikan supaya lebih mudah. Kemudian yang ke-10 ada dissemination and implementation, yaitu diseminasi dan implementasi. Melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal dan implementasi produk dalam pendidikan. Kemudian distribusi produk dilakukan secara quality control untuk mengendalikan kualitas produk. Nah, di sini kita melakukan pengeluaran produk-produk yang sudah kita lakukan penelitian pengembangan dalam bentuk jurnal atau dalam produk pendidikan seperti buku, kitab, LKS atau yang lain sebagainya. Kemudian distribusi produk dilakukan setelah quality control untuk mengendalikan kualitas produk. Jadi di sini kita melakukan kontrol kualitas dari penelitian pengembangan, misalnya buku. Jadi buku tersebut kita lakukan kontrol kualitas untuk mengendalikan suatu kualitas produk buku yang kita kembangkan tersebut bisa digunakan secara baik atau tidak. Begitu. Jadi untuk model Work Angel ada 10 tahapan dari yang awal tadi sampai yang tahapan ke-10 yang terakhir. Dalam suatu model penelitian, pastinya kita menemukan kelebihan dan kekurangan dari model penelitian Work Angel maupun di Gantary. Nah, di sini kita membahas research and development, kelebihan dan kekurangan dari model penelitian Work Angel. Kelebihannya adalah yang pertama, mampu
kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atau suatu masalah. Kemudian yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model memiliki nilai validasi yang tinggi. Dan yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada hentinya sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang aktual dengan tuntutan kekinian. Kemudian yang keempat adalah merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat lapangan. Pada intinya di sini kita bilangnya kita melakukan suatu penelitian pengembangan dalam produk tertentu yang memiliki nilai validasi yang tinggi. Kemudian model penelitian pengembangan tersebut kita buat sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi saat pembelajaran atau saat melakukan proses suatu belajar mengajar, dari siswa dan guru tidak hanya monoton melakukan pembelajaran tersebut. Jadi kita memiliki inovasi-inovasi dalam melaksanakan suatu kegiatan belajar sehingga siswa dan guru tidak cepat bosan sehingga keefektivitasan dalam belajar akan terpenuhi. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian ditujukan untuk memecahkan masalah dan dibuat berdasarkan sampel spesifik, bukan populasi. Kemudian yang ketiga adalah penelitian memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Jadi pada dasarnya di sini kita melakukan suatu penelitian pengembangan dalam 10 tahapan tadi tidak tidak bisa dalam waktu relatif yang singkat karena tahapan-tahapan yang kita lakukan juga panjang. Kemudian memerlukan sumber dana dan kita melakukan suatu uji lapangan tidak hanya satu kali. Jadi di situ kita memerlukan dana dan sumber daya manusia yang cukup banyak untuk berpartisipasi dalam penelitian pengembangan yang sudah kita buat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi penelitian pengembangan, yaitu modal penelitian pengembangan dari Borg Angel. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.